teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Media ID. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan soal tryout TKA tahun 2025-2026 ya. Sekarang kita masuki nomor 21 teman-teman, bisa dilihat ya. Di nomor ini kita akan dihadapkan dengan soal ini, jika susunan kubus tersebut diurutkan banyak kubus penyusunannya adalah, jadi kita mencari jumlah kubusnya ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Ini kita harus hitung manual ya, karena ini tidak ada rumus yang pasti untuk menghitung kubus ini. Kalau kita hitung ini ada 6 ya, di sini kan 6 ya kan. 5 ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5, ini 6 ya kan. Ini 6. Nah, di bagian yang tambah ini ternyata 6 dan di belakangnya ini sudah ada lagi kubus-kubus yang menyusun ya teman-teman. Yang atas ini nanti 4 ya kan. Ini ke bawah, ini 4 dan sini yang bagian belakang ini sampai sini sekitar 7 ya teman-teman. Langsung kita jumlahkan ya ini ya. Jadi kita jumlahkan 6 tambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ya kan. Sama dengan 10 ditambah 13 ditambah 5. Jadi agar memudahkan kita untuk menjumlahkan, kita jumlahkan dua bagian seperti ini. Nah, 23 ditambah 5 sama dengan 28. Nah, kita cari yang jumlahnya 28 adalah jawabannya C ya teman-teman. Oke, lanjut yang ke nomor 22. Perhatikan suatu pengetahuan berikut ya. Yang pertama, memiliki 12 rusuk yang sama, memiliki 6 titik sudut, memiliki 6 bidang sisi, memiliki 1 titik pusat, dan semua sudutnya berbentuk siku-siku. Nah, manakah yang merupakan sifat kubus? Nah, ketika kita harus menentukan hal benar dan salah, kita harus berfokus pada soalnya langsung ya. Jangan sampai kita berfokus pada pernyataan seperti ini. Ini untuk menghemat waktu karena satu soal itu harusnya selesai maksimal 2 menit ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Ini sekarang kita lihat ya, yang merupakan sifat-sifat kubus itu yang pertama ini sudah jelas ya. Kemudian memiliki 6 titik sudut, 1 2 3 4 5 6, ini tidak bisa ya. Nah, kemudian 6 bidang sisi ini juga cocok. 1 titik pusat, kubus tidak memiliki titik pusat, jadi kita selang aja. Semua sudutnya berbentuk siku-siku dan ini juga benar. Yang benar adalah 1, 3 dan 5. Jawabannya D. Kita soal berikutnya, kita dihadapkan dengan soal ini ya. Kubus ya teman-teman ya. Volume bangun ruang pada gambar di samping adalah nomor 23. Bisa kita lihat kubus itu memiliki panjang rusuk yang sama ya. Kalau yang beda ini namanya nanti balok ya teman-teman. Berarti ini 15 dengan rumusnya volume itu apa? S pangkat 3 ya. Berarti sisi kali sisi kali sisi. Berarti ini 15 pangkat 3 sama dengan 15 dikali 15 dikali 15 sama dengan berapa? 225 dikali 15 sama dengan hasilnya adalah 3375 teman-teman. Dan jawabannya adalah D. Oke, cm kubik karena terjadi 3 kali perkalian jadinya nanti ada tanda 3-nya atau kubik ya teman-teman. Oke, lanjut ke nomor yang ke-24. Oke, di nomor 24 ini kita dihadapkan dengan 2 benda ya, yaitu kubus dan balok ya teman-teman. Nah, yang kubus itu yang ini, yang balok itu yang ini. Jadi kubus dan balok itu sebenarnya rumusnya itu sama. Yang membedakan itu kan memang balok itu tidak presisi ya teman-teman. Jadi ada perbedaan ukuran di rusuknya. Makanya di balok itu ada yang namanya tinggi dan lebar. Kalau yang kubus ini sisi semuanya ya teman-teman. Oke. Berdasarkan tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Berarti kita fokus langsung pada ini dan kita akan mencari satu persatu dari semua pernyataan ini. Volume kubus adalah 2000 kita cari ya. Sisi pangkat 3 10 kali 10 kali 10. Karena ini ada 10 maka perkalian 0 ya kan. Perkalian kelipatan 10 itu kalau ada 0-nya 3 kita tinggal tambahkan ya. Berarti volumenya adalah 1000. Ini jawabannya salah ya tentunya, tidak tepat. Volume balok adalah 2380 kita cari ya. Oke, volume balok ini kita lihat ya, panjang kali lebar kali tinggi ya kan. Panjangnya berapa ini? Panjangnya adalah 14 ya kan, dikali 10 kemudian dikali 17 ya kan. Ini langsung kita selesaikan dulu ya teman-teman ya. 140 dikali 17 hasilnya adalah 2380 cm kubik ya teman-teman. Berarti ini jawabannya benar. Volume gabungan balok adalah 3380 cm kubik. Nah, kita jumlahkan ya, ini jumlah ini ya kan, hasilnya adalah 3380 cm kubik. Berarti jawabannya benar ya teman-teman ya. Oke, jadi di soal nomor 24 ini yang benar adalah B dan C.
Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 25. Soal yang nomor 25 ini kita dihadapkan dengan tabel ya. Ini tabel banyak murid dan jenis olahraga. Bisa dilihat ya, sepak bola, basket, renang, bulu tangkis. Seperti biasa ya teman-teman. Kita langsung ke soalnya, baru dibaca pernyataannya. Bersama di atas, olahraga apa yang banyak disukai oleh murid? Kita lihat ya. Di sini ada penjelasan ya teman-teman ya. Ini yang gambar ini mewakili 5 murid dan ini mewakili 2 murid. Bisa dilihat ya. Ini kan ada 2, berarti 5 kali 2 10 ditambah 2 sama dengan 12. Ini 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ini ada 0, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Dan ini adalah ada 2, berarti 10. Yang paling banyak adalah yang paling atas nih, yaitu sepak bola. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, lanjut yang ke nomor 26. Nilai STS Matematika. Iya, seperti biasa kita baca dulu soalnya. Tabel yang tepat untuk menampilkan data di atas adalah fokus pada soal, setelah itu baru kita baca pernyataannya teman-teman. Oke, jadi kita harus menghitung manual dari nilai terkecil dulu. Soalnya bisa dilihat ya teman-teman ya, kita harus punya trik cepat ya untuk bisa menghemat waktu. Kita perhatikan di pilihan jawabannya ini ada 65 dan 70. Nah, di sini kita lihat berarti ini angkanya sama ya, 2 2 2 2, ini ada 4 4 4 4. Nah, dan kata lain berarti kita tidak perlu mencari banyaknya nilai 65 maupun 70. Ini kita coret aja. Kita berfokus pada yang 75 sampai 95. Karena di 75 ini ternyata terdapat perbedaan angka ya teman-teman. Yaitu di sini. Oke, kita mulai dari yang ke 75 ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita coret dulu yang 60 dan 65 dan 70. Berarti tidak mengganggu pikiran kita teman-teman. Oke, dari sini sudah ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita baru mencari yang 75 ya. 75 ada 1 ya kan. 2 1 2 4 5 6. Nah, ada 6 berarti ini tidak berlaku ya teman-teman ya. Ini sudah gagal total. Nah, berarti tinggal 3 pilihan ini. Kemudian ini kita karena ini sama ya kan. Jadi kita langsung ke bagian yang 80. Nah, di sini ada perbedaannya. Keempat-empatnya berbeda, berarti nanti dari kita mencari 80 ini langsung ketemu jawabannya tanpa harus kita mencari yang nilai 95 maupun 90 atau 85. Berarti kita fokus di 80 ini teman. Setelah kita menyeleksi atau menyaring yang 75 tadi. Lanjut ya. Oke, 80 kita cari jumlahnya berapa ya? Tuh 2 ya kan. 3 4 5. Nah, di sini bisa dilihat ternyata 5 ini ada 2 ya. Berarti kita nanti akan melakukan penyaringan di poin yang ini. Ini sudah tidak berlaku teman-teman. Berarti ada 2 yang 80, yaitu yang poin A, pilihan A dan pilihan B. Ini sudah tidak berlaku ya. Nah, kita lihat apakah 85 ini sebenarnya 3 atau 7. Kita cari ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah D. Ini jawabannya adalah D ya teman-teman. 85 yang ada di 7 ini. Nah, oke, lanjut ke nomor 27. Nah, seperti biasa kita langsung fokus ke soalnya ya. Berdasarkan hal tersebut tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Setelah kita tahu soalnya baru kita mencari pernyataan yang sesuai dengan jawaban yang ada ya. Keuntungan terbesar yaitu pada hari Minggu. Nah, ternyata benar ya. Ini adalah benar. Total keuntungan hari Senin, Selasa, dan Rabu adalah 100.000. Kita cek dulu ya. Hari Senin, Selasa, dan Rabu ini kita total ya teman-teman ya. Seninnya 50 ditambah 36, ini 86, kemudian tambah 42 sama dengan 128.000. Dan jawabannya adalah salah ya teman-teman. Karena keuntungan tadi adalah 128.000. Selisih keuntungan hari Jumat dan Sabtu adalah 21.000. Kita lihat selisihnya ya. Kalau selisih itu berarti nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Berarti kita lihat selisihnya adalah 21.000. Nah, berarti jawaban tadi adalah benar. Nah, kemudian yang terakhir adalah keuntungan hari Kamis lebih banyak kepada keuntungan hari Jumat. Kita cek ya teman-teman ya. Nah, ternyata hari Kamis itu malah lebih kecil daripada hari Jumat. Berarti pernyataannya tidak tepat ya. Kita lanjut ke soal nomor 28. Bisa dilihat ya, ini kita langsung ke soalnya. Berdasarkan data di atas, diagram batang manakah yang benar untuk menunjukkan jumlah barang yang terjual. Nah, di sini kita tahu kata kuncinya adalah jumlah barang yang terjual. Berarti jumlah barang yang terjual adalah stok awal dikurangi stok akhir. Nah, bisa dilihat berarti ini nanti di tabel tulisnya adalah 30, ini 25,
20 dan yang terakhir adalah 25. Jadi selain dari data ini berarti kita anggap salah ya ketika muncul di diagram batang. Untuk yang pertama tidak tepat karena ini melambangkan stok awal ya teman-teman. Untuk yang kedua ini juga tidak tepat karena memang gulanya yang habis itu sekitar 30 kg. Nah, kita lihat yang untuk yang ke C dan poin D ya teman-teman. Untuk poin C dan poin D ini kita cocokkan dulu. Ini 30, ini benar, minyaknya sekitar 25 juga benar, kemudian tepungnya sekitar 20 kilo benar, dan yang terakhir adalah beras juga 25 kilo, berarti jawabannya adalah C. Di nomor 29 ini seperti biasa, untuk menghadapi soal cerita itu kita harus berfokus pada pertanyaan baru ke pernyataannya teman-teman. Bisa kita lihat berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa berarti kita mencari kesimpulannya, baru kita lihat ini ya teman-teman. Yang pertama, penjualan buku matematika terbanyak tersebut dari Sabtu. Ini kan penjualan buku matematika 1 minggu. Kita lihat yang paling banyak adalah hari Sabtu, ternyata tidak ya, karena yang paling banyak adalah hari Minggu. Berarti kita anggap salah. Nah, penjualan buku matematika pada Rabu mengalami penurunan dan ternyata tidak, karena di Selasa dan Rabu ini mengalami peningkatan, berarti kita anggap salah. Kemudian penjualan buku matematika pada hari Kamis sebanyak 8 buku. Kita tarik ke sini, ternyata ini juga salah karena di hari Kamis itu terjadi penjualan buku sebanyak 10 buku. Berarti yang terakhir jawabannya adalah D, karena ini yang paling benar. Pada hari Jumat terjadi kenaikan jualan buku matematika sebanyak 4 buku. Dan benar di hari Jumat ini ada 14 buku dan Kamis ini 10, berarti peningkatannya sebesar 4 buku. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 30. Diagram rekan berikut menggambarkan pengelompokan mobil yang diparkir di satu lapangan ya. Jika mobilnya jual jumlah 36 buah ya kan, jadi jumlahnya 36, maka mobil buatan Korea adalah, nah kita harus membaginya dengan menggunakan lingkaran ini ya. Lingkaran ini satu lingkaran penuh ada 360 derajat. Nah, dan ini kata kuncinya ada di Amerika itu ya, dan di Eropa ini ada suku-suku, berarti di sini nanti masuknya 90 derajat. Jepang ini ada garis tipis di sini, berarti nanti di sini sekitar 180 derajat. Jadi di parkiran itu mayoritas mobilnya adalah mobil buatan Jepang ya teman-teman. Dan di Korea ini karena ini 90 derajat, maka dikurang 70 hasilnya adalah 20 derajat. Dan jika mobilnya diparkir cuma 36, kita langsung memasukkan rumusnya, yaitu 20 per 360 dikali 36. Ini dibagi 36 1, dibagi 36 sama dengan 10. 10 per 5 ya kan sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, sekian dari saya terkait pembahasan soal tryout TKA tahun 2025-2026. Semoga bisa menginspirasi semuanya dan jangan lupa belajar untuk menghadapi ujian selanjutnya. Sekian dan terima kasih.